Salam satu hobi, salam satu getah, dan sukses selalu untuk kita semua. Nah, sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang perbedaan tanam pisang dan budidaya tanaman pisang. Walaupun ini pada intinya sama saja, ya, sama-sama menanam pisang. Namun istilah ini kita bagi dua supaya sahabat tani bisa lebih mudah memahami isi daripada materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan video ini juga saya buat sekaligus untuk menanggapi komentar daripada sahabat tani kita yang sering komentarnya tidak relevan dengan isi videonya, sehingga salah paham, kemudian komentarnya unik, seadanya, dan tidak nyambung. Nah, oke sahabat tani semua, langsung saja kita sampaikan apa perbedaan antara tanam pisang dan budidaya tanaman pisang. Nah, tanam pisang di mana kita melakukan proses penanaman dalam jumlah yang sangat terbatas. Bisa 1-2 pohon atau 2-3 pohon dalam satu area. Dan ini yang paling banyak yang dilakukan oleh sahabat tani kita. Yang baik itu yang memiliki area persawahan ataupun yang memiliki area perkebunan. Ada celah lahan yang tidak pernah ditanam tanaman apapun, kemudian setelah itu ditancapkanlah beberapa tanaman pisang, ya, baik 1 pohon ataupun 2 pohon. Setelah itu ditinggalkan, mau hidup mau mati enggak ngurus, yang penting lo berbuah gue panen. Nah, ini yang biasa dilakukan, sehingga tanaman pisang yang ditanam itu tidak pernah dirawat, cuma tetap tumbuh dengan optimal di tahun pertama, ya, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga bagus. Begitu masuk pada generasi tahun berikutnya atau tahun kedua, sudah mulai produksinya pasti akan menurun seiring dengan semakin banyaknya tunas yang ada dan juga berbagi nutrisi antar tunas tadi disertai dengan kondisi unsur haranya juga yang sudah mulai berkurang. Nah, cara seperti ini biasanya dilakukan oleh sahabat tadi walaupun ditanam dengan cara sembarangan, faktanya berhasil. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi sahabat tani? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, biasanya kalau kita memanfaatkan celah lahan untuk menanam tanaman pisang, nah di area tersebut biasanya tidak pernah ketergantungan kepada pupuk kimia, termasuk juga kepada pestisida. Karena tidak pernah dipupuk, tidak pernah disemprot, area tersebut biasanya cenderung subur. Kenapa subur? Karena di area tersebut banyak agen hayati, baik mikroorganisme, kemudian trichoderma, mycorrhiza, dan jasa ternik tanah juga banyak, ya, termasuk seperti cacing tanah, ya, kemudian ada rayap dan lain-lain. Dan semua inilah sahabat utama sebenarnya para petani, di mana mikroorganisme ini berperan satu sebagai penambat nitrogen, yang kedua pelarut fosfat, dan yang ketiga dia melakukan proses pengomposan sehingga merubah bahan-bahan organik yang ada di situ menjadi pupuk, sehingga di area tersebut bisa memproduksi pupuk sendiri akibat dari pada aktivitas mikroorganisme. Ditambah lagi adanya trichoderma, ya, trichoderma jamur yang baik. Biasanya area tersebut pH tanahnya selalu netral. Yang kedua, kaya dengan kandungan unsur hara. Dan yang ketiga, patogen dan cendawan itu pasti menghindar dari situ, ya, karena di situ ada musuh alaminya. Nah, maka di area seperti ini yang biasa kita lakukan, kita tancapkan pohon pisang, nggak pernah dirawat, tetap tumbuh secara optimal karena lahannya, kondisi di area tersebut dalam kondisi sehat. Nah, ini yang pertama dalam tanam pisang. Jadi kalaupun tanaman pisang tersebut, karena semakin banyaknya tunas yang tumbuh, perebutan nutrisi karena terbatasnya nutrisi yang ada di dalam tanah, kadang-kadang juga terserang penyakit. Baik penyakit disebabkan kondisi di area situ maupun penyakit yang datang dari luar yang dibawa oleh serangga, burung, dan lainnya, atau juga melalui alat pertanian kita. Nah, cara seperti ini ya baik-baik saja sahabat tani, aman, ya, walaupun kita tanam 1-2 pohon, ya, karena itu hanya dijadikan sebagai selingan, bukan sebagai sumber pendapatan. Jadi kalau terserang penyakit, udah dibiarkan saja, karena tidak akan tertular kepada penyakit tanaman pisang yang lainnya, karena ya cuma ada beberapa pohon aja di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, budidaya tanaman pisang.
Nah, kalau kita sudah bicara budidaya tanaman pisang, berarti kita menanam tanaman pisang itu dalam skala besar. Ya, dalam satu area kita tanam bisa ratusan pohon, bisa ribuan pohon. Nah, kalau dalam budidaya tanaman pisang kita gunakan pola pertama, ya bisa dipastikan hancurlah ya kebun kita. Karena kalau kita nanam dalam skala besar, itu ya kita jadikan sebagai sumber pendapatan. Tadi tentu kita harus melakukan perawatan secara rutin, mulai dari proses penanamannya, kemudian proses perawatannya, ya, pemupukan, penyiraman, kemudian penyepraian, itu harus rutin kita lakukan. Tetapi kalau kita gunakan pola pertama, itu pasti tanaman kebun pisang kita tidak akan mampu bertahan lama. Nah, kenapa sahabat tani? Karena tanaman pisang ini salah satu jenis tanaman yang memiliki yang selalu diserang oleh penyakit, ya, sama seperti tanaman lain. Dan yang lebih berbahaya, tanaman pisang ini ada 3 penyakit lazim yang sering menyerangnya. Dan 3 penyakit ini yang selalu membuat tanaman pisang kita mati, alias kita gagal panen. Bahkan yang parahnya, penyakit tersebut paling cepat menularnya. Apa saja itu? 1, disebabkan oleh jamur, yaitu layu fusarium. Yang kedua disebabkan oleh bakteri, namanya layu bakteri. Yang ketiga disebabkan oleh virus, namanya penyakit kerdil. Nah, ketiga-tiga penyakit ini sampai detik ini tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obat yang begitu dia terserang penyakit kita obati langsung sembuh secara tuntas, itu tidak ada. Ya, kecuali kita melakukan pembongkaran total. Kalau hanya merawat dengan obat yang tidak bisa menyembuhkannya, itu hanya akan memberikan peluang kepada penyakit itu untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena ketiga-tiga penyakit ini sangat cepat penularannya. Nah, makanya kalau kita tanam dengan pola cara yang pertama tadi, bisa dipastikan 1 tahun, 2 tahun, satu kebun habis ludes diserang oleh penyakit. Nah, maka dari itu perlu dalam rangka melakukan pola penanaman perawatan harus ada standarnya, ya, tidak boleh disembarangin, harus dilakukan perawatan secara rutin, ya. Nah, ini yang bisa membedakan sahabat tani tentang budidaya tanaman pisang. Makanya video-video yang kita buat sebelumnya itu video-video yang standarnya tentang budidaya tanaman pisang, bukan tadi istilah pertama tanam pisang, ya. Kebetulan banyak sahabat kita juga yang nyeleneh, yang unik, ya, komentarnya. Kalau di daerah kami ini pisang itu tidak perlu ditanam, dilemparkan saja sudah hidup, tumbuh dan berkembang serta berbuah dengan optimal. Nah, ini luar biasa. Ini nanam pisang apa lempar-lempar pisang. Ada juga yang mengatakan, wah ribet amat, padahal pisang itu tinggal diambil bibitnya, ditancapkan. Nah, itu sudah tumbuh dengan optimal. Nah, ini kalau tadi metode atau cara istilah yang pertama tadi tidak masalah, tapi dalam budidaya tanaman pisang tidak boleh disembarangin sahabat tani. Karena berdasarkan pengalaman kita, faktanya dari sahabat-sahabat kita baik dari Sumatera sampai Papua, itu banyak yang budidaya tanaman pisang di mana ada yang 1 tahun, 2 tahun, satu kebun habis ludes diserang secara masif oleh salah satu dari 3 penyakit yang kita sebut tadi. Nah, ini yang harus kita bedakan sahabat tani, mana budidaya tanaman pisang, mana tanam pisang. Sehingga informasi ini saya sampaikan kepada sahabat tani bisa lebih memahami sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita juga begitu budidaya tanaman pisang tidak gagal karena kita sembarangin seperti pola yang pertama tadi, ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat tani bahwa selama ini konten yang kita bahas tentang standar budidaya, ya. Di samping itu juga konten yang saya buat selama ini itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang kita lakukan. Kita fokus dalam budidaya tanaman pisang sudah lebih kurang 10 tahun, ya. Kita lakukan proses penanaman, pengamatan, penelitian. Nah, kemudian informasi-informasi ini, pengalaman-pengalaman ini saya bagikan kepada sahabat tani semua, khusus bagi yang membutuhkannya. Oke, itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam satu hobi dan sukses selalu untuk kita semua.